Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizky Mareta, NIM 2274, kelas H, Prodi S1 Pariwisata. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Human Resource Management yang memiliki dua materi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait materi ini dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu materi strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Materi strategis dan analisis manajemen sumber daya manusia itu sangat relate dengan materi berikut yang akan saya jelaskan atau saya paparkan saat ini. Karena manajemen sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat, perencanaan personel, dan perekrutan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik, maka keempat komponen tersebut harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan agar sumber daya manusia di suatu perusahaan itu baik atau berkembang dan berpikir lebih aktif. Dan di sini saya akan menjelaskan materi capture 4, yaitu proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Apa sih manajemen bakat itu? Manajemen bakat itu suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang memiliki potensi dan kemampuan tinggi dalam suatu organisasi. Dan apa sih analisis pekerjaan itu? Analisis pekerjaan itu proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengevaluasi informasi tentang suatu pekerjaan. Dan selanjutnya, definisi pekerjaan. Definisi pekerjaan menurut Tayyip 1998 yaitu pekerjaan adalah sekumpulan tugas, aktivitas, atau kewajiban yang sama dan dibayar, serta memerlukan atribut-atribut yang sama dalam suatu organisasi tertentu. Dan pekerjaan juga memiliki spesifikasi pekerjaannya, yaitu suatu pernyataan tertulis yang secara rinci menjelaskan kualifikasi, persyaratan, dan kompetensi yang dibutuhkan seseorang untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan efektif. Dengan melihat pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan. Informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan terdapat 6 analisis. Yang pertama yaitu aktivitas kerja. Aktivitas kerja itu segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks pekerjaan formal maupun informal. Yang kedua, ada perilaku manusia. Perilaku manusia itu segala tindakan, reaksi, atau respon yang dilakukan oleh individu sebagai akibat dari berbagai faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja itu saling melengkapi dan bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang pekerjaan. Yang keempat yaitu standar kerja. Pedoman atau acuan yang ditetapkan untuk menentukan tingkat kinerja yang diharapkan dari seseorang karyawan atau suatu pekerjaan. Yang kelima yaitu konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan ini mengacu pada keseluruhan lingkungan di mana seseorang melakukan pekerjaannya, mulai dari lingkungan fisik, tempat mereka bekerja, hingga faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis. Yang keenam atau yang terakhir, persyaratan manusia. Segala hal yang diperlukan manusia untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dan terdapat kegunaan informasi analisis pekerjaan. Kegunaan informasi analisis pekerjaan ini ada 5. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Upaya perekrutan dan seleksi ini untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan adanya seleksi untuk bekerja di suatu organisasi. Yang kedua, pemenuhan IIO. Pemenuhan IIO ini prinsip kesetaraan di mana setiap pekerja mendapatkan hak perlakuan dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir tanpa adanya suatu ketidakadilan. Yang ketiga, penilaian kerja.
Penilaian kerja ini proses pengevaluasi kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Yang keempat, ada kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu pengembangan suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan. Pelatihan ini proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan keterampilan melalui pengalaman belajar. Selanjutnya, melakukan analisis pekerjaan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Yang pertama, adanya segala kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks pekerjaan formal maupun informal. Yang kedua yaitu meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. Yang ketiga, adanya memilih posisi representatif. Yang keempat, adanya menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Yang keenam yaitu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, terdapat 5 metode. Metode ini untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama ada wawancara. Wawancara ini terbagi menjadi 2, yaitu adanya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur sendiri yaitu sebuah metode atau jenis wawancara yang dilakukan dengan mengikuti format yang telah ditentukan oleh pewawancara sebelumnya. Dan sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan sebuah metode wawancara yang dilakukan dengan tidak mengikuti skrip pertanyaan atau format yang telah ditentukan oleh tim pewawancara sebelumnya. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner ini membagikan kuesioner standar kepada karyawan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, keterampilan, dan pengetahuan mereka. Selanjutnya ada observasi. Observasi ini untuk mengamati pekerjaan selama siklus pekerjaan berlangsung dan mencatatnya. Kemudian mengakumulasikan informasi dan hasil wawancara dengan pekerja. Yang keempat, adanya catatan harian. Catatan harian ini untuk menanyakan kepada pekerja untuk menyimpan sebuah catatan laporan tentang aktivitas yang mereka lakukan beserta waktunya. Ini dapat menghasilkan gambaran yang lengkap tentang pekerjaan, khususnya saat ditambahkan wawancara dengan pekerja dan penilaiannya. Yang kelima atau terakhir, teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Teknik analisis pekerjaan kuantitatif ini menggunakan data numerik atau statistik untuk memahami pekerjaan. Menulis deskripsi pekerjaan. Menulis deskripsi pekerjaan terdapat 7 langkah yaitu pertama, identifikasi pekerjaan. Bagian yang mencakup informasi dasar tentang posisi tersebut seperti jabatan, nama, dan lain-lain. Yang kedua, rangkuman pekerjaan. Deskripsi singkat mengenai peran dan tanggung jawab utama. Seperti adanya tanggung jawab yang dilakukan dalam sehari-hari saat dia bekerja. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas. Mencakup semua aktivitas atau pekerjaan sehari-hari yang menjadi tanggung jawab utama pemegang jabatan. Yang keempat, otoritas pemegang jabatan. Otoritas pemegang jabatan ini menjelaskan batas kewenangan yang dimiliki oleh pemegang jabatan. Yang kelima, standar kinerja. Standar kinerja ini menentukan indikator keberhasilan dalam pekerjaan. Yang keenam, kondisi kerja. Menjelaskan lingkungan kerja dan kondisi fisik yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan mencakup persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan pekerjaan ini. Selanjutnya, terdapat cara menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Spesifikasi berdasar penilaian, spesifikasi berdasarkan analisis statistis, matriks persyaratan pekerjaan.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Capture 5, yaitu perencanaan personal dan perekrutan. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja disebut pekerjaan atau personel. Merupakan suatu proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang pertama, meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Keempat, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Selanjutnya terdapat peramalan kebutuhan personel. Peramalan kebutuhan personel ini merupakan aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Terdapat 2 analisis, yaitu analisis tren dan analisis ratio. Analisis tren merupakan studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Sedangkan untuk analisis ratio, teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis antara beberapa faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Selanjutnya terdapat meramalkan penawaran kandidat dari dalam. Meramalkan penawaran kandidat dari dalam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, inventory kualifikasi atau keterampilan. Inventory kualifikasi atau keterampilan itu merupakan catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan perkembangan bahasa, keterampilan khusus dari karyawan, dan sebagainya dari karyawan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Yang kedua, bagan pengganti personal. Bagan pengganti personal ini merupakan catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan keunikan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Yang ketiga yaitu analisis Markov. Dari meramalkan penawaran kandidat dari dalam ini terdapat tujuan-tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan inventory kualifikasi, 1. Perencanaan sumber daya manusia, 2. Pengembangan karir, 3. Pengambilan keputusan strategis, 4. Pengelolaan talenta. Tujuan bagan pengganti personel, 1. Kontinuitas operasional, kesiapsiagaan menghadapi krisis, 3. Pengembangan karir, 4. Dokumentasi tugas dan tanggung jawab. Sedangkan tujuan analisis Markov ada 3. Yang pertama peramalan, kedua pengambilan keputusan, ketiga simulasi. Meramalkan penawaran kandidat dari dalam, dari luar. Banyaknya pengangguran akan memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan, alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten. Perencanaan suksesi. Proses strategi yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Tujuan utama dari perencanaan suksesi adalah untuk memastikan kelangsungan bisnis dan keberlangsungan kepemimpinan yang efektif, bahkan ketika terjadi perubahan kepemimpinan yang tidak terduga. Terdapat 3 langkah yang dilakukan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan kunci, mengembangkan kandidat dari dalam, dan menilai serta memilih. Selanjutnya terdapat sumber kandidat internal. Sumber kandidat internal ini terdapat 4, yaitu lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat, lebih berkomitmen, moral lebih meningkat jika dipromosikan, lebih sedikit orientasi dan pelatihan, pengumuman pekerjaan mempekerjakan kembali. Sumber kandidat luar yaitu 1. Perekrutan informal dan pasar pekerja tersembunyi, merekrut via internet, media sosial, agensi pekerjaan, departemen tenaga kerja, dan agensi swasta. Pekerja temporer atau paruh waktu atau part-time,
perekrutan eksekutif, perekrutan perguruan tinggi. Merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Merekrut angkatan kerja yang lebih beragam itu maksudnya gimana sih? Merekrut angkatan kerja yang lebih beragam itu membangun tim yang terdiri dari individu-individu dengan latar belakang, pengalaman, perspektif, dan identitas yang berbeda-beda. Ini mencakup keragaman dalam hal gender, etnis, usia, orientasi seksual, disabilitas, dan latar belakang sosial ekonomi. Contohnya terdapat dengan merekrut wanita, merekrut orang tua tunggal, pekerja berusia lanjut, pekerja dengan disabilitas. Karena dengan merekrut tersebut, maka akan terjadinya perekrutan dengan semua jenis. Dan mereka yang saya sebutkan tadi, pasti dia akan bisa bekerja dengan baik. Karena dia merupakan sebuah orang spesial. Terima kasih dari pemaparan saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.